Jadi kita tuh harus senderan di tembok itu selama 1 menit dan pas besoknya aku naik kereta gak bisa lari-lari buat kejar kereta karena kakinya pegel banget. Hai, nama aku Olin, aku umur 19 tahun dan kesibukan aku sebagai mahasiswa. Halo, nama aku Karina, aku umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari aku ini photoshoot, kuliah, dan juga kerja. Halo, nama aku Keisha Sarif, aku umur 14 tahun, kesibukan aku sehari-hari belajar karena aku seorang pelajar. Hai, nama saya Leo Soekarno, umur 24 tahun, kegiatan sehari-hari saya seorang business development di aplikasi entertainment. Hai, nama aku Winona, aku sekarang kuliah, tapi sekarang aku lagi gap year sementara karena lagi mau figure out what I wanna do. Umur aku 19 tahun. Karena emang pengen terjun ke modeling, jadi sebelum nyemplung, jadi kayak belajar lebih dalam dulu. Sini tuh kita belajar yang model yang zaman sekarang, terus juga kayak gimana cara kita grooming diri dan lain-lain. Itu aku kayak langsung, wah aku tertarik banget sih gitu. Aku pengen belajar lebih dalam, terus karena aku juga tahu yang ngajarin itu Kak Gani, jadi aku lebih penasaran juga. Tertariknya juga karena gimana ya, dulu tuh sering nonton America's Next Top Model zaman SMP SMA sampai sekarang, jadinya ya udah ikut deh gitu. Karena aku sih pengen get out of my comfort zone karena aku memang orangnya kayak pemalu gitu, jadi mau coba-coba aja sih gitu. Karena MDP itu banyak banget model-model yang kita belajar dari MDP tapi ujung-ujungnya jadi model profesional gitu-gitu sih Kak. Dulu tuh ada namanya, sampai sekarang kayak ada Francisco Lachowski, terus John Cortanahera, Shadow Fry, angkatan-angkatan kemarin gitu. Terus kayak apa, kesini siapa ya? Lucky Blue Smith, I would say. Seperti Maudy Ayunda kan. Aku nggak nyangka sih kalau di MDP tuh basic catwalk-nya bakal apa ya, ini menurut aku nggak basic sih, karena kita benar-benar diajarin dari apa ya, technical expression sampai sedetail mungkin. KJ juga very hands on, bener-bener kayak dilihat satu-satu, tangan, kaki, muka, badan, bahu gitu. Menurut aku gimana ya, ini kayak A to Z catwalk gitu sih. Aku nggak pernah lakukan sebelumnya, ya catwalk ya harus confident gitu-gitu, terus harus kayak nggak peduli tentang orang lain kan, ngeliatin semua kan. Pas pertama kali aku jalan itu diliatin semua orang, itu malu banget sih sebenarnya. Terus harus kayak mukanya tutup aja gitu. Jadi itu pertama kali aku juga pertama kali jalan di depan banyak orang umum, terus kayak masih grogi gitu kan. Jadinya tuh kayak langkahnya juga nggak bener, kayak nggak sesuai sama beat lagu, terus juga stepnya masih pendek. Dan ternyata sama KJ itu bener-bener diarahin dari awal sampai akhir gimana cara jalan yang bener dan ningkatin self confidence kita buat jalan di depan banyak orang gitu kan. Much better sih dari the first one. Aku nggak expect kata Kak Gani aku the best hari itu, tapi pertama aku the worst. Jadi ya improvement lah. Aku mungkin lebih confident deh, lebih kayak nggak peduli gitu tentang orang lain. Jadi aku ya nggak peduli aja. Pas disuruh tegak gitu, ternyata tegak itu emang agak sakit sih di belakangnya, jadi agak kesusahan gitu pas jalan. Aku kan masih sama sekali nggak ada background catwalk.
Jadi bener-bener kayak how I get to the mood. Terus juga ngikutin tempo sama lagu juga kayak gitu. Ternyata banyak elemen yang nggak pernah aku pikirin sebelumnya. Dan itu menurut aku kayak apa ya? Bukan basic sih, kayak basic yang sulit, I don't know. Di atas basic kayak itu. Belajarnya oke banget sih yang last catwalk itu, karena kita diajarin semua tipe-tipe catwalk yang ada di dunia modeling. Jadi lebih. Advance class itu ternyata jauh lebih menguras tenaga daripada basic, karena kayak ada 3 kan, ada zombie walk, ada European walk, ada New Yorker. Aku paling suka sama European walk sih, karena somehow lebih ngerasa lebih apa ya, lebih cocok, lebih mudah buat get to the mood European walknya. Terus menurut aku yang paling menguras tenaga tuh yang New Yorker sih, karena benar-benar semuanya kayak digerakin kan. Kayak bahu, pinggul, terus kayak jalannya mungkin lebih playful gitu. Ada mood yang kita mau deliver juga. Aku pose, aku belum terlalu nyaman sih tentang how to pose, karena aku juga orangnya awkward kalau kayak pose di foto gitu-gitu. Jadi ya, it's something new to me juga. You came and went. Lumayan sih, lumayan. Jadi kayak suruh bergerak terus gitu. Jadi nggak usah mikir gitu kalau mau pose juga. Ternyata di pose itu ekspresi penting juga, mata nggak boleh kosong. Nggak tahu ya, terus kayak mungkin pikiran aku kemana-mana pada saat on set juga pas lagi kelas how to pose. Jadi matanya tuh suka kosong, hilang kemana gitu. Harus cari lagi fokusnya, harus cari ke satu titik lagi kayak gitu sih. Banyak sih PR-nya aku di how to pose. Kayak dibilang aku udah bagus, tapi mungkin emang angle aku kurang tahu angle aku. Jadi Kak Gani bilang kalau misalnya aku tuh lebih bagus tuh kalau nyamping gitu, karena muka aku jadi kayak lebih kebentuk dibandingin dari ke depan gitu. Pose, nah itu juga bikin aku tahu, oh ternyata dari AIUL tuh bisa dijadikan ekspresi gitu. Maksudnya kayak ketawa kayak gitu-gitu. Pas waktu full body tuh aku ngerasa kayak sempet ada mati gaya dikit. Pelan-pelan, 1, 2, 1, 2. Ada, jadi kita tuh ikutin gerakan senam poco-poco. Itu kan kita gerakan yang apapun itu kamu gerakin aja, intinya kayak gitu sih. Jadi pas foto, terus pas lagi lihat-lihat hasil fotonya, terus Kak Gani sempat nanya-nanya, terus tiba-tiba nanya kayak umur berapa, tinggal di mana, di Jakarta atau di mana. Terus akhirnya ditawarin mau masuk agensi aku enggak, terus aku mau dong. Oke, hari ini kita ada kelas basic workout dan hari ini seru banget. Kenapa? Karena menarik juga. Pertama kalinya kita kolaborasi. Nah, hari ini seperti yang kalian pakai juga saat ini MDP X Swarga, Republic of Swarga. Semoga bersama Republic of Swarga, para model menjadi lebih semangat berolahraga dan memiliki tubuh juga postur yang lebih baik nih. Itu yang paling challenging sih, paling menyiksa ya Bun. Jadi kayak KJ itu kemarin bilang kalau models itu harus punya stamina yang kuat, karena kita tuh kalau kayak JFW misalnya itu show 1 minggu dan kita harus jaga stamina kita supaya kita tuh tetap fit dalam 1 minggu itu, dan menurut aku itu penting banget sih. Sebelumnya aku olahraga. Aku Muay Thai sama nge-gym. Ada hal baru yang itu loh, gerakan yoganya itu pertama kali aku melakukan hal itu. Dan juga kalau yang bagian kardionya itu sebenarnya cukup pas aja sih, maksudnya di badan aku nggak yang begitu capek ataupun kurang gitu, enggak, karena itu beneran bikin apa ya, jadi lega aja gitu Kak. Karena maksudnya kita kan badannya di stretching banget gitu kan, jadi
bikin enak. Aku nggak kebiasa workout, aku jarang banget workout, jadi kayak aku langsung ngerasain badan aku tuh sakit-sakit semua gitu, jadi kayak langsung pegel-pegel gitu-gitu. Tapi seru sih, aku suka. Yang pas disuruh coba setengah-setengah, yang 10 menit itu, aku suka itu, tapi emang agak capek sih. Karena kayak bisa untuk motivasi, untuk badan dan lain-lain, jadi kayak bisa bikin badan aku mungkin lebih bagus gitu, sesuai yang aku harapin. Workout class, aku seru sih, aku suka. To be honest, di gym itu aku nggak pernah ikut kelas karena aku ngerasa kayak kalau aku ikut gym di kelas tuh, aku selalu dapat bagian paling belakang kan, karena mungkin tinggi terus jadi taruh di belakang. Jadi aku nggak terlalu dapat detail gitu gimana move-nya segala macem. Cuman di workout class benar-benar kayak diajarin stretching sih, seru banget. Kayak I think ada elemen yoga juga di kemarin itu, which is very helpful. Yang cobra pose itu seru sih, maksudnya kayak it is relaxing, terus kayak nggak pernah sebelumnya nyobain movement kayak gitu sih, yang aku pikir kayak mungkin akan mematahkan tulang tapi sebenarnya tidak gitu. Hit itu aku pikir juga karena kayaknya hitnya itu sengaja ditaruh di belakang biar kita tuh capek deh, artian energinya dikuras di situ kan. Menurut aku sih buat jadi kardio seru ya, karena agak monoton. Kalau kita di treadmill kan kayak manjain, bosen gitu kan. Jadinya gimana ya, seru juga karena ada teman-teman juga sih. Terus kayak dia juga sangat korektif ya, dia betulin form kita, kasih tahu jangan terlalu buru-buru. Yang penting itu gerakan, bukan kayak cepet-cepetan gitu segala macam. Berarti I kinda killed the workout class though. Refresh, ngerasa segar, ngerasa lebih enteng gerakannya, ngerasa ini juga sih lapar, jadi kalian makan. Yang gak parah banget sih, cuma karena aku mungkin belum terbiasa, kemarin aku lupa namanya. Jadi kita tuh harus senderan di tembok dan harus duduk tanpa bangku, dan itu selama 1 menit, dan menurut aku betis aku sampai pegel banget, sampai kayak yaudah ya nggak kuat boleh berdiri, terus kayak aku cheating gitu, tapi kayak lanjut lagi. Dan pas besoknya aku naik kereta gak bisa lari-lari buat kejar kereta karena kakinya pegel banget. Helpful karena banyak dikasih tips-tips yang stretching yang aku belum pernah coba kan. Kayak kayak stretching bahu. Aku nggak pernah stretching bahu kayaknya, jadi bahunya sangat kaku. Bajunya bener-bener yang bagus banget, itu dari Paradigma Swarga itu. Bajunya bagus-bagus Kak, karena warnanya juga aku suka yang warna pink. Aku dapetnya yang pink sama abu-abu. Enak, karena itu menyerap keringat aku, jadi nggak bikin gerah yang gimana gitu, enggak sih. Dapet ini dari Swarga Activewear, which I like. Itu sebenarnya aku suka sih, aku suka materialnya. Itu cukup lightweight buat activewear. Aku rasa aku bakalan lebih sering pakai ini sih, Swarga buat gym dan olahraga kayak gitu segala macam. I personally love the product, and kayaknya aku mau kepo-kepoin range of produknya Swarga yang lain. Dan bahannya enak banget, jadi kayak pas olahraga tuh adem, apalagi pas kita bergerak jadi lebih bebas gitu loh Kak. Yo! Bener-bener miring. Suka, soalnya kayak nyaman, terus yang kayak nggak yang gerah gitu, nggak gitu. Jadi kayak enak dipakai, terus nggak yang ngerasa jadi kaku apa gimana gitu.
Sangat ngebantu sesi foto komcard sih menurut aku, karena apa ya, apalagi aku yang badannya kaku, buat badannya nggak terlalu kaku tuh menurut aku penting sih, supaya apa ya, biar gerakannya lebih dinamis, lebih flowy, nggak repetitif kayak gitu. Kemarin itu belajar apa namanya kayak persiapan buat graduation. Itu di situ belajar kayak modelnya, terus kita tuh berdua, terus di situ tuh belajar kayak biar samain, terus persiapan graduationnya. Rehearsalnya seru sih, koreonya juga lumayan sederhana sih menurut aku ya. Kita latihan juga sih lumayan, dikasih banyak waktu latihan, kayak sekitar 30 menit, 25 menit. Sama couple juga kan kita jalannya juga, blocking gitu segala macam. That was okay sih, seru. Sharing session kemarin seru sih menurut aku, soalnya kita kan kayak apa, dikasih kesempatan buat nanya ya. Aku nanya soal ini sih, soal masalah umur waktu itu kan, kayak apa, gimana umur itu signifikan ngaruh ke male model gitu. Terus ternyata Papa Edwan itu very apa ya, resourceful gitu ya orangnya ya. Dia juga nggak pelit sih ngasih ilmu, sampai semua detail-detail gitu dia cerita juga. Terus kayak siapa tuh, ada yang nangis deh kayaknya kemarin tuh, si Flory ya? Iya Flory, oh itu Flory. Terus kayak ya seru sih, banyak sharing juga dari senior gitu kan, teman-teman juga boleh kesempatan nanya kayak gitu. Bagus sih, kayak lumayan inspiratif, lumayan edukatif juga, karena aku nggak tahu sama sekali tentang dunia modeling, so yeah, something new to me. Jadi aku tuh kan udah masuk agensi juga, jadi aku mau lebih explore lagi sih Kak, karena aku pengen berkembang di dunia model ini. Karena aku bisa kayak lebih tahu tentang model, terus emang aku kan pengen jadi model, jadi kan kayak aku ngerasa lega gitu, meskipun aku nggak tahu ke depannya kayak gimana, tapi kayak at least aku udah tahu banyak gitu, aku bisa pelajari banyak gitu. Setelah ini mungkin pengen cari-cari agensi yang cocok sama aku, habis itu kayak pengen turunin berat badan juga biar sesuai sama agensinya. Jadi pengen cari agensi juga. Kesan-pesan aku selama di MDP ini, menurut aku ini program yang orang-orang yang aspiring to be models should be apa ya, excited about sih, karena aku rasa mungkin gak banyak ya program yang sejenis kayak gini. Terus kita juga jadi apa ya, punya experience langsung kayak how is it like to be a model gitu, A to Z. Terus juga kita dikasih tahu juga kan what to do and what not gitu segala macam. Menurut aku sih kalau kamu semua atau siapapun yang emang penasaran atau kayak emang pengen jadi model, menurut aku harus coba sih daftar di MDP ini, batch selanjutnya. Kesan pesan MDP seru banget, orang-orangnya baik banget, dari mentornya, dari krunya, terus dari teman-temannya juga asik-asik banget semuanya. Terbuka dan fun banget, bahkan di luar jam kelas pun kita masih suka sharing, terus kayak latihan gitu diajarin sama yang lebih jago juga, jadi kayak seru sih di MDP Batch 4. Rekomen banget karena seru banget dan pastinya bermanfaat banget. Pesan-pesan aku terutama untuk Kak J. Ryan, thank you banget, he is very helpful, sangat detail juga ngajarinnya, banyak banget ilmu-ilmu yang aku pelajarin dari dia. Dia juga baik sih, sangat direct gitu sih, dia kayak ngasih materinya tuh jelas, terus disuruh coba juga kan, disuruh ulang lagi terus. Jadi kayak menurut aku thank you banget for teaching us and having us. Buat mentor-mentor yang udah ngajar, kalau KJ thank you banget karena udah sabar banget, apalagi waktu awal-awal tuh jalan aku yang dari nggak bisa pivot sampai bisa diajarin KJ, terus juga pose sampai dibantuin KJ, jadi kayak KJ itu sabar banget buat ngajarin aku dan teman-teman yang lainnya, jadi thank you banget KJ.